Dok Cai, artinya kalau harus memilih, bukan harus memilih, harus menentukan ya, kapan harus kita pakai medis, kapan kita holistik, kapan kita tradisional. Saya nggak tahu Anda akan jawab itu seperti apa. Artinya, kan ini kan tadi Anda menyebutkan secara diplomatis, seakan-akan tiganya ada baik, ada buruk. Ya. Berarti boleh dong, kalau kita harus fair, tiga-tiganya harus dilibatkan dong. Ya. Ya kan? Kan Anda mau mendamaikan mereka semua. Betul. Oke, berarti Anda harus menjadi diplomator nih buat mereka semua, seorang dokter ya. Nah, misalnya contoh, apakah memang pas lagi tensi naik? Oh, itulah waktu yang tepat untuk menggunakan kimia. Nah, ini kita ngomongnya langsung to the point aja ya. Kimia, holistik, herbal, apa bahasanya? Tradisional lah ya. Kimia, holistik, tradisional. Ya. Nah, biar kawan-kawan jadi nggak pusing nih. Jadi kapan kita bolehnya ini itu, seakan-akan kan nanti di kubu yang sebelah sini merasa bahwa kayak nggak bakal kita direkomendasi sama dia. Nah, di kubu yang sebelah sana lagi yang terlalu kanan banget misalnya kan, nggak usah kamu pakai itu. Ya. Kayak tadi cerita Anda di belakang layar waktu di ruangan saya tuh yang habis ngisi seminar Dok Cai di Kuningan. Nanti ceritain juga Dok ya, ada yang bertanya kan, bagus tuh ibu-ibu ya. Nah itu bagus banget. Nanti dokter izin kalau bisa diceritain kembali. Gimana tuh Dok? Ya, untuk jawab pertanyaan Mas Dery, saya mau cerita nih. Ada seorang pasien datang dengan UDEM, dengan gangguan liver yang sudah cukup parah, terjadi pembekakan di perutnya, asites yang sudah begitu banyak, datang dengan kondisi yang sudah mau mendekati koma. Itu harus medis. Semuanya? Ya, artinya ditangani dulu ya, sesuatu yang urgent. Harus dipungsi dulu, cairannya di dalam perut harus diambil. Itu medis. tidak, itu medis. Medis, oke. Nggak bisa dipaksakan dengan herbal. Ya lewat lah. Karena herbal itu sifatnya kan kausatif, dia mengobati penyebabnya. Tetapi yang sudah urgent itu harus ditangani dengan teknologi dan obat-obat kimia mungkin. Berarti Anda tidak alergi dengan dokter kan? Karena saya dokter. Oh iya, maksudnya yang ter-SIP. Iya. Oh enggak. Okay. Pasien dengan tensi yang sudah sangat tinggi datang dengan 200, yang sudah dengan pusing, sudah mau mungkin ya sudah black out, ya masa harus ditangani dengan suplemen, nutrisi atau herbal? Ya harus medis dulu dong. Oke. Masalahnya, masalahnya Dok Cai ini nggak boleh ngeresepin obat kimia. Sehingga kalau ada pasien datang seperti itu, ya ibu datang ke rumah sakit, ibu minta obat itu dulu, baru nanti saya pelengkapi dengan obat untuk penyakit ibu. Loh, kenapa nggak jadi Anda langsung clear aja tetap meresepi obat kimia? Hah? Ya maksudnya kenapa Anda, kalau tadi Anda merekomendasikan artinya kan Anda agree Dok? Ya, tadi obat kimia itu sifatnya simptom, menurunkan yang tinggi-tinggi, tidak menyembuhkan penyakit itu sendiri. Oh, makanya Anda nggak mau ambil langkah itu. Iya. Pada akhirnya kita terjebak satu kondisi, ya kita harus minum obat seumur hidup toh, minum obat kimia seumur hidup. Karena sifat, fungsi, manfaat dari obat kimia itu hanya sekedar menurunkan yang tinggi-tinggi. Contoh, kalau boleh sebut, orang diabetes, ya kan dikasih obat oral anti diabetik untuk menurunkan gula darahnya, tapi tidak memperbaiki fungsi pankreas dan insulinnya. Sementara orang diabetes, tergantung, lihat lagi nih kondisinya, diabetes tipe 1 atau 2. Kalau tipe 1, pankreasnya rusak, berarti yang harus diperbaiki pankreasnya. Tipe 2, terjadi resistensi insulin, metabolic syndrome, berarti yang diperbaiki adalah insulinnya. Kan begitu. Kalau obat oral antidiabetik fungsinya hanya untuk nurunin gula, bukan memperbaiki penyebab dari kenapa terjadi resistensi insulin. Kan begitu. Itulah peranan pengobatan holistik. Kimia, kalau ada pasien datang dengan obat oral antidiabetik, dia sudah minum obat anti hipertensi, saya tidak akan terus memberhentikan, berhenti bu, nggak bisa begitu juga caranya. Tapering off. Gimana obat kimia tetap diminum dulu, obat herbal masuk, ya, dan di saat dia sudah mulai terjadi perubahan yang baik, dengan indikatornya apa, tentunya pemeriksaan lab dan pemeriksaan yang lainnya. Setelah terjadi perubahan yang baik, baru obat kimianya kita tapering off, turunkan dosisnya pelan-pelan. Tapi kalau di tradisional nggak begitu pak. Gimana? Berhenti obat kimia. Kimia itu jelek, ganggu ginjal. Habis minum obat herbal, naik semua, gula darah tinggi, hipertensi naik semua. Karena obat herbal itu butuh waktu bro. Oh, jadi paham saya sekarang nih. Dok Cai masih membutuhkan obat kimia terkadang. Jujur aja saya katakan ke teman-teman semua. Apa aja? Ya di saat misalnya lagi betul-betul
pusing yang berat yang saya tidak bisa hilangkan itu dan saya membutuhkan supaya saya hilang dari pusing sesaat, saya minum obat analgesik kok. Tapi setelah itu saya cari tahu kenapa kok saya pusing ya. Mungkin kemarin makan saya salah. Oh iya. Mungkin ada nutrisi yang salah saya makan. Atau mungkin setelah saya melakukan pemeriksaan ada something dalam tubuh kita yang itu harus diobati. Itu poinnya. Solusi di dalam hasil konsultasi antara seorang pasien dengan konsultan tentunya bisa pengobatan berupa oral dengan obat herbal berstandar medis dan terapi pendukung lainnya seperti terapi tradisional medicine maupun terapi dengan teknologi tinggi yang nanti akan saya jelaskan di dalam video-video berikutnya. The Journey of One Stop Healing. Perjalanan yang panjang untuk pengobatan satu atap, 15 tahun kami berupaya memenuhi satu metode pengobatan secara komprehensif yang menggabungkan antara medis dan tradisional. Kami terus berupaya untuk update ilmu dan teknologi yang bertujuan bukan hanya pengobatan yang bersifat simptom, tetapi lebih dari itu pengobatan sampai tuntas dan goalsnya adalah sembuh yang paripurna atau sembuh tanpa obat.